Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 4, subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Di pembelajaran 6 ini kita akan belajar evaluasi di halaman 130 sampai 132. Adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya, nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain tapi sesuai judul ya. Kalau mau lihat kelas lain atau tema lain, bisa klik di kolom deskripsi, nanti akan ada daftarnya. Nah misalnya adik-adik sekarang kelas 4, berarti pilih yang ini, klik biru-biru atau linknya. Kita nanti akan masuk ke playlist di kelas 4, seperti ini. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 4 tema 3, berarti pilih yang ini. Nanti akan ada daftar playlistnya di sebelah kanan ya. Nah di sini dibuat berurutan, jadi tinggal cari aja adik-adik mau lihat kelas berapa, tema subtema berapa, pembelajaran berapa, dan halaman berapa. Di scroll ke bawah aja ya. Kita mulai ya adik-adik. Kita akan menjawab nomor 1. Sebutkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Yang pertama, tidak menebang hutan sembarangan, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, kemudian merawat hewan dan tumbuhan dengan baik. Kemudian nomor 2, apa yang perlu kamu perhatikan ketika mengomentari sebuah cerita? Yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam cerita sehingga komentar yang diberikan sesuai ya. Lalu sebutkan 5 pekerjaan yang menghasilkan barang beserta barang yang dihasilkannya ya. Kita buat tabelnya. Yang pertama petani ya, barang yang dihasilkan ada sayuran dan buah-buahan. Kemudian nelayan, bisa udang, ikan, kepiting hasil dari laut ya. Kemudian ada tukang kayu, yang dihasilkan adalah lemari, meja, kursi, atau barang kerajinan lain. Penjahit biasanya menghasilkan pakaian dan sejenisnya. Koki menghasilkan makanan dan minuman. Kemudian sebutkan 5 pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ya, yang pertama adalah memisah. Nah, ini Karina ganti dulu ya adik-adik ya. Nah, yang ini ya adik-adik sudah Karina ganti nih. Nah, yang pertama adalah tukang laundry atau tempat laundry ya. Kemudian juga ada tugasnya adalah pelayanannya mencuci dan menyetrika pakaian. Kurir mengantarkan barang, lalu ada montir memperbaiki kendaraan, pengasuh yaitu mengasuh anak, supir mengendarai kendaraan, dan masih banyak lagi ya adik-adik. Lalu berikan 3 contoh sikap yang mencerminkan menghargai sumber daya alam. Yang pertama memisahkan sampah organik dan anorganik yang tidak organik. Kemudian penjelasannya adalah sampah organik dapat dijadikan pupuk, sedangkan yang anorganik dapat didaur ulang. Menggunakan bahan bakar sesuai kebutuhan. Penjelasannya menggunakan kendaraan dengan bijak agar menghemat bahan bakar. Yang ketiga menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Penjelasannya menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan agar lingkungan tidak tercemar oleh bahan-bahan yang berbahaya. Kemudian berikutnya soal matematika. Sebidang berbentuk persegi dengan luas 36 cm persegi. Berapa keliling bangun tersebut? Nah, ini berarti kita diminta untuk, ini sudah diketahui luasnya ya. Berarti sekarang, oke, persegi ya. L sama dengan persegi itu sisi kali sisi atau sisi pangkat 2 atau sisi kuadrat ya. Nah, ini yang kita sudah ketahui. Sama dengan sisi pangkat 2. Nah, ini sudah kita ketahui 36 sama dengan S pangkat 2. Berarti S sama dengan akar pangkat 2 dari 36. Ya, berarti ini maksudnya adalah cara carinya berapa dikali berapa yang nilainya sama. Ya, misalnya 2 kali 2 sama dengan 4. 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, hasilnya yang 36 itu berapa? Ya, berarti di sini berarti 6 ya, 6 kali 6, 36. Jadi sisinya adalah 6. Nah, terus kita sekarang mencari kelilingnya.
Kalau keliling dari persegi itu adalah 4 dikali sisi. Berarti 4 dikali 6 ya, sama dengan 24 cm. Ini 6 cm. Oke, kemudian yang nomor 7, sebuah bangunan berbentuk persegi panjang. Kalau tadi persegi ya, tadi persegi berarti bentuknya kayak gini. Kalau persegi panjang berarti bentuknya seperti ini. Luasnya sudah diketahui 48 meter persegi. Tentukan 3 kemungkinan bentuk bangunannya, lalu hitung keliling setiap bangunan. Wah, ini cukup panjang ya. Kita buat dulu ya gambarnya. Karina akan buat di sebelah kanan, nomor 7. Nah, Karina akan nanti adik-adik bisa membuatnya di kertas kotak-kotak ya, atau kertas berpetak namanya. Ini Karina mau buat, ini 16 cm, ini 3 cm, ini A, bangun A, persegi A, persegi panjang A ya. Kemudian berikutnya kita buat seperti ini. Ini yang B, ini 4, ini 12. Kemudian berikutnya, ini bangun C, ini 6 cm, ini 8 cm. Sekarang kita hitung keliling saja ya adik-adik ya. Hitunglah keliling. Nah, oke, kita hitung sekarang yang bangun A. Oke, nggak ada diminta luas ya. Oke. Oke, karena luasnya udah dapat nih di sini. Nah, tapi kita perlu membuktikan dulu nih hasilnya betul nggak luasnya segini ya. Jadi kita buat dua-duanya. Luas P kali L. P-nya ini 16 kali 3. Sama dengan 48 cm persegi. Kemudian kelilingnya 2 P tambah L. Sama dengan 2, 6 tambah 3. 16 tambah 3. Sama dengan 2 kali 19. 38 cm. Ya, ini yang bangun A sudah, sekarang yang bangun B. Nah, ini tadi benar ya hasilnya ya, sama. Ini untuk membuktikan aja. Oke, yang bangun B luasnya 12, P kali L, rumusnya dulu. 12 kali 4 cm. Sama dengan 48 ya. Nah, ini sudah betul ya, sesuai. Sekarang kelilingnya. 2, P tambah L, 2, 12 tambah 4. 2 kali 16. Sama dengan 32 cm. Ya. Oke, kemudian sekarang kita ke bangun C. Luasnya P kali L sama dengan 8 kali 6, 48 cm persegi. Ya, semua Karina buatnya cm ya. Kemudian kelilingnya 2 P tambah L sama dengan 2, 8 tambah 6 sama dengan 2 kali ini 14 sama dengan 28 cm ya. Nah, ini. Kemudian sekarang yang nomor 9 ya.
Oh, ini luas. Nah, ini tadi sudah dijawab berarti ya adik-adik ya. Hitunglah luas dan keliling. Nah, tadi luasnya sudah. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya bertumpuk ya atau double ya. Ini sudah hitunglah kelilingnya. Ya, ini hitunglah luas dan keliling masing-masing bangun. Nah, ini sudah dijawab. Ya, ini bangun A, luas dan keliling. Bangun B, luas dan keliling. Bangun C, luas dan kelilingnya sudah ada. Berarti kita sekarang ke nomor 9. Ibu Ida ingin membuat papan tulis. Papan tulis tersebut panjangnya 3 meter dan lebarnya 2 meter. Luasnya berapa? Nah, kita buat di sini ya. Ini sepertinya cukup. L sama dengan luas sama dengan P kali L. Sama dengan panjangnya 3 kali 2. 6 meter persegi. Kemudian jika Ibu Ida ingin memesan bingkai untuk papan tulisnya, berapa panjang bingkai yang ia butuhkan? Berarti kita mencari keliling. 2P tambah L. 2, 3 tambah 2. Sama dengan 2 kali 5. 10 meter. Kemudian Ida ingin membuat 4 ikat kepala yang berbentuk segitiga dengan panjang sisi 40, 30, dan 50. Hitunglah seluruh luas kain yang dibutuhkan. Ini bentuknya segitiga ya. Luasnya yaitu, nah ini kita buat dulu gambarnya ya. Gambarnya tuh seperti ini. Ulang ya adik-adik di sini. Seperti ini. Kemudian ini yang 40. Ya, 40. Nah, ini yang 30. Ini 40 dan ini yang 50. Ya, berarti setengah kali alas kali tinggi 1/2 atau setengah kali alasnya 40 kali 30. Nah, ini kita hitung dulu. Jadi 600 ya. Sentimeter persegi. Kemudian hitunglah luas dan keliling bangun gabungan berikut. Ini ada 2 bangun yaitu yang ini 3 cm, 3 cm berarti ini persegi ya. Ini yang persegi panjang. Nah, kita akan hitung luasnya dulu. Karena ini persegi berarti sisi kali sisi. Ya, 3 kali 3 sama dengan 9 cm persegi. Lalu kelilingnya ya. Oh, luas bangun 2. Ini bangun 1, ini luas bangun 2. Habis itu baru kita hitung kelilingnya. Ini bangun 1, ini 2. Nah, sekarang yang ini karena persegi panjang jadinya P kali L. Ini panjangnya, ini lebarnya. 10 kali 4 sama dengan 40 cm persegi. Kemudian sekarang luasnya jadinya Kak Rina buat di sini ya. Luas total 9 tambah 40 sama dengan 49 cm persegi. Kemudian sekarang kelilingnya. Nah, untuk menghitung luas gabungan seperti ini, kita bisa menghitung ditambahkan saja semua sisi-sisinya ya. Nah, ada yang masih belum ada sisi, kita akan hitung dulu. Yang ini 10 cm, berarti yang ini untuk mengetahui ini berapa, kita kurangi 10 dengan 3, berarti ini 7 cm. Lalu yang ini, 4 cm ditambah 3 jadinya 7. Ya. Nah, kita langsung tambahkan saja. Keliling sama dengan 3 tambah ini 3, tambah ini 4, tambah 7 dulu ya. Lalu ini 4,
lalu 10, dan ini 7. Nah, ini sama dengan 34 cm, ya. Nomor 12, jika persegi pada gambar berikut masing-masing luasnya adalah 36, ya. Sentimeter persegi, hitunglah luas dan keliling bangun berikut. Kita akan mencari dulu satu sisi ini berapa, ya. Oke, luas sama dengan, ini persegi ya, jadi sisi kuadrat. 36 sama dengan sisi kuadrat. Sisi sama dengan akar pangkat 2 dari 36, yaitu 6 cm ya satuannya. Berarti ini 6 cm ya adik-adik semua sisinya. Nah, sekarang kita diminta untuk menghitung seluruh luas dan keliling bangun berikut. Untuk luasnya kita tinggal kalikan saja. Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 5. 5 dikali ini, ya. Luas semuanya yaitu 5 kali 36 cm persegi, yaitu 180 cm persegi. Lalu kelilingnya, karena ini 6 cm, kita lihat ada berapa sisi yang ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 12 ya. Jadi 6 dikali 12, 72 cm. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!